Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun yang hari ini kita hadapi, baik sehat maupun sakit, baik lapang maupun sempit. Tak lupa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menjadikan bumi ini begitu subur dan menjadikan langit begitu teratur. Mudah-mudahan dengan bersyukur kehidupan kita ke depannya menjadi subur dan makmur. Salawat dan salam kita perbanyak pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita layak mendapatkan syafaatnya nanti di hari la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaidul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa ada perkataan dari sahabat Nabi, khalifah kita yang kedua, bernama Umar bin Khattab. Kata Umar, ada 6 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 6 perkara. Saya ulangi, ada 6 hal yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dalam 6 perkara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keriduannya di dalam ketaatan yang dilakukan, diperbuat oleh seorang hamba. Kenapa Allah sembunyikan keriduannya di dalam ketaatan? Tidak Allah publikasi, tidak Allah beritahu, supaya kita hambanya di dalam beramal itu tidak pandang bulu, tidak pilih tebu. Kadang-kadang ini kecil kerjakan, ini besar, ini kecil ditinggalkan, ini besar dikerjakan. Tak boleh. Dengan sesuatu hal yang kecil tidak boleh kita itu sepele. Tiba-tiba depan rumah kita melihat ada duri di jalan, buangkan, singkirkan. Kita lihat ada kulit pisang di tengah jalan, kita singkirkan. Jangan keluar dari lisan kita, ini kan kecil pahalanya. Kita tak tahu dari perbuatan kecil yang kita buat itu Allah Subhanahu wa taala ridho atau tidak dengan kita. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu janganlah kita ini sepele dengan perbuatan yang kecil. Karena para ulama banyak perbuatan kecil yang menyebabkan Allah Ta'ala itu ridho kepada kita. Sebagai contoh, Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, beliau ketika menulis sebuah kitab, lalu kemudian menempel seekor lalat yang kehausan luar biasa, maka Imam Ghazali menghentikan tulisannya, lalu kemudian tidak melanjutkan sampai lalat itu pergi dan hilang dahaga haus si lalat. Barulah Imam Ghazali melanjutkan tulisannya. Berkat perbuatan itu, sederhana itu, sesimpel itu, Allah Subhanahu wa taala ridho. Maka kitab Ihya Ulumuddin, kata para ulama, kada ayyakuna ihya al-Quran. Hampir-hampir saja kitab Ihya Ulumuddin itu menyerupai Al-Quran. Semua orang yang belajar tasawuf pasti rujukannya banyak membaca kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama. Yang kedua adalah contoh seorang pelacur yang masuk ke dalam surganya Allah gara-gara ibadah yang simple, yaitu memberi makan kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Ini sebuah contoh yang membuat kita tergugah luar biasa. Maka ibu-ibu pun di bulan suci Ramadan ini jangan sepele dengan ketaatan yang kecil. Ya, ibu bangun malam
untuk memasakkan makanan suami. Ketika suami menyuruh, kerjakanlah. Dek, buatkanlah dulu kopi. Walaupun ibu memuncung-muncung, buatkan aja lah. Walaupun agak-agak kesal, buatkan aja lah. Jangan sampai diucapkan, abang ni kopi-kopi aja pun, gula pun tak ada, kopi katanya. Buatkan aja lah bu. Berapa lama lah membuatkan kopi untuk laki, ya kan? Walaupun memuncung-muncung awak sikit, habis dia aduk kopi itu ludahi sikit. Gak guyon aja bu ya. Jangan pula diludahi. Nanti ketika sampai kopinya di hadapan laki, Mbak Dek, ini kok airnya ini kok berbuih macam air ikan pelaga katanya pula nanti, ya kan? Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepele amalan kecil. Sampai Ummu Atiyah Ummu Atiyah ini orang yang masih hidup di dunia masa Nabi Muhammad SAW, tetapi terompanya sudah berada dalam surga. Itu luar biasanya. Sampai Fatimah Az-Zahra Al-Batul, anak Nabi, bertanya, ayahku, bagaimanalah supaya menjadi istri yang solehah? Pergi kau nak datang ke rumah Ummu Atiyah, lihat apa yang dikerjakannya, diperbuatnya sama lakinya. Apa yang dibuatnya? Pertama, ketika lakinya pulang, selalu Ummu Atiyah itu mencuci kaki lakinya. Itulah hebatnya Ummu Atiyah nih. Ya, kira-kira tanya diri kita bu, berapa kalilah kita sudah mencuci kaki laki? Kalau tak bisa mencuci kaki laki, minimal pulang dia, bukakan sepatunya, bukakan sendalnya, letakkan ke tempat selap, tempat sendal. Besar kali pahalanya itu, Ustaz, besar. Jangan sepele dengan ketaatan yang kecil, ya. Kalau besok tak dibuat juga lagi, saya sarankan kepada bapak-bapak, silahkan sebelah kanan buat duit cepek, sebelah kiri nanti buat duit 50. Saya yakin pasti ibu tu nunggu bapak, karena bukan mengambil sunnah tapi ngambil duitnya. Itu pula lah, ya kan. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, masakkan suami, temani dia makan, kata Ummu Atiyah. Kawani dia, capek aku Ustaz, usahakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ummu Atiyah ketika mau tidur malam, selalu diambilnya tangan suaminya, lalu kemudian selalu dia ucapkan minta izin, minta maaf sama lakinya. Saya tanyalah dulu bapak ibu, kira-kira ibu di rumah berapa kalilah selama nikah minta maaf sama bapak? Paling jawabannya Idul Fitri aja pak ya. Mulai malam ni rubah lah itu bu. Ambil tangan laki minta maaf. Cuman minta maaf ini jangan sampai nanti minta maaf lebih banyak tangis dari cakap. Itu bahaya juga. Aku dah korban aku. Ya, minta maaf istri lebih banyak tangisnya dari cakapnya. Tiba-tiba nangis dia. Begitu dia nangis, udahlah dek, aku bilang, udah aku maafkannya, udahlah aman lah itu. Besok mau kerja aku pak, aku buka lemari, hilang duitku 2 juta. Mana duitku dek? Aku bilang, itulah bang, tadi malam tu belikan ku baju. Jadi, itulah minta maaf aku katanya. Kok enggak kau bilang? Udah aku bilang bang, cuman sambil nangis katanya. Kan rugi kita. Ya pak ya? Ini mau Idul Fitri nih kan? Maka perhatikan, gerak-gerik istri, waspadalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, istri itu, kalau bisa bu, jangan sepele dengan ketaatan yang ringan. Ya, kalau suami, bapak ibu yang dimuliakan Allah menyuruh kepada selama itu baik, lakukanlah. La ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Kalau disuruhnya maksiat baru hindari, tapi selagi itu yang baik, patuhilah. Ya bu, patuhi. Sesekali ibu pun penting juga memuji laki sendiri. Ini laki sendiri kadang tak mau dipuji. Laki orang suka kali dipujinya. Sesekali ibu puji laki ibu. Assalamualaikum, salam. Gimana bang? Oh lagi dikerja. Jam berapa pulang bang? Jam 5. Nanti kalau pulang abang, singgah abang ke apotik ya. Ngapain mbak? Ngapain dek? Belikan formalin. Untuk apa? Untuk mengawetkan hati abang di hati adik. Itu cara memuji lagi itu bang. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Umar, Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi jangan pandang bulu dalam beramal. Jangan berharap ini besar pahala, ini kecil, jangan. Karena kita beramal itu lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Solat nanti lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, beruduk pun lillahi ta'ala. Yang kita harapkan dalam hidup ini, ya, bukan pahala, tetapi lebih di atasnya lagi, yaitu wa ila rabbika farghab, ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya saat kita mau memulai solat, kita baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Ya Allah, kepadamu yang kumaksud, ridhomu yang kuharapkan. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan yang telah engkau perbuat. Maka bu, pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan sepele dengan dosa atau perbuatan maksiat yang kecil yang kita lakukan. Karena para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, karena dilihat bukan dari segi dosanya, tapi kepada siapa kita membuat dosa dan kemaksiatan. Itulah mengapa Allah memberikan pesan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, wahai Daud, ketika engkau diberikan kenikmatan, maka jangan kau lihat kenikmatan itu kecil dan besarnya, tapi kau lihatlah siapa yang memberikan kenikmatan itu kepadamu. Kalau ada suami ibu mengasihkan handphone biasa, ada bos mengasihkan handphone Samsung yang mahal, kira-kira mana ibu pilih? Yang biasa dari laki atau yang dari bos? Kalau yang ibu lihat siapa yang memberi, tentu handphone yang biasa yang kita ambil, karena yang memberi adalah orang yang kita cintai. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika engkau wahai Daud alaihissalam berbuat dosa, jangan kau lihat dosa kecil, dosa halus atau besar, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Karena dosa ini Pak ada 3. Ada namanya dosa halus, ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa besar. Kalau dosa halus, misalkan nanti pulang kita sholat tarawih, ada bunga tetangga, kemudian kita ciumlah bunga tetangga tadi, maka itu dosa. Kenapa? Mencium bunga tanpa seizin pemiliknya, itu dosa halus. Kalau dosa kecil, kemudian suruh ibu bunganya, ibu putekkan bawa pulang, itu dosa kecil. Kalau dosa besar, ibu ketuk yang punya bunga, ibu ciumkan suaminya. Itu dosa yang paling besar lah itu bu ya. Jadi jangan sepele dengan dosa. Apa itu dosa? Sesuatu yang menggelisahkan diri kita, yang tidak kita tampakkan kepada orang lain, atau segala aturan yang dibuat Allah kita langgar, berarti itu adalah dosa. Yang ketiga, wahai Daud, kata Allah, ketika engkau kuberikan ujian, kuberikan engkau musibah, jangan kau mengeluh sebagaimana aku tidak mengeluh ketika engkau berbuat dosa dan kesalahan. Yang terakhir, yang ketiga, kata Umar bin Khattab, jangan Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada malam bulan suci Ramadan. Kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Supaya kita berpicu di dalam melakukan amal ibadah, supaya kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pilih bulu, ini nanti malam ganjil. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, berarti ini nanti malam-malam ganjil ini malam Lailatul Qadar, maka dia beramal banyak di malam ganjil. Jangan. Kita tak tahu malam ganjil atau malam genap, yang pasti di 10 terakhir Ramadan itu banyaklah beramal, karena kita tak tahu malam apa malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi banyak di kalangan kita terbalik. Kadang-kadang beli baju itu di penghujung Ramadan, kemudian masak kue, ya, kue bangkit, telentang, telungkup, kembang loyang, kembang kuncup, kadang-kadang di akhir Ramadan. Salah, harusnya belanja di awal Ramadan, supaya nanti di akhir Ramadan kita ingat pesan Nabi, sing-singkan lengan baju, kencangkan sarung. Maksudnya adalah banyak kita melakukan ibadah pada malam-malam 10 terakhir Ramadan itu, dengan tujuan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan 3 poin ini. Saya Koko Saputra Marpau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan kita pada puasa kali ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.